Dulu saya cuma bisa bicara pelan dan pelan, tapi sekarang saya bisa cerita ke teman-teman. Nah, teman-teman, barangkali video saya bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami stroke. Nah, sekarang saya akan bercerita tentang pengalaman saya sembuh dari stroke. Nah, ceritanya begini teman-teman. Saya dulu terkena stroke di usia muda ya, di usia sekitar 30-an, 32-an waktu itu ya. Dan akhirnya saya waktu itu sampai koma juga. Nah, ceritanya begini. Saya tuh pagi-pagi baru mau naik mobil, waktu itu mau berangkat kerja jam 9 ya. Dan waktu itu saya baru megang pintu mobil, saya langsung terkapar jatuh ke belakang, saya kejang-kejang, terjadi lapisan di situ teman-teman. Dan akhirnya saya waktu itu, saya kurang lebih satu jam, dan akhirnya saya waktu itu pas duduk di kamar saya, baru saya duduk, langsung yang namanya perut bergejolak, mulut ngunci, kaki kayak diputir-putir, rasanya Masya Allah. Dan waktu itu yang saya tunggu cuma pingsan, karena kalau udah pingsan itu rasanya udah nggak ada rasa apa-apa, tapi kalau belum pingsan yang namanya sakit, mulut ngunci, terus pokoknya padahal di situ ada teman. Tapi saya waktu itu belum bisa bicara ya, nggak bisa ngomong namanya mulut ngunci ya. Udah saya nggak bisa apa-apa, yang terjadilah pingsan di situ teman-teman. Nah setelah saya pingsan, saya udah nggak sadar kembali. Udah nggak sadar. Setelah saya sadar, saya waktu itu udah ada di ruang ICU. Kejadian saya hari Rabu. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saya udah di ruang ICU. Saya kaget. Kagetnya kenapa teman-teman? Pas saya ngangkat kaki nggak bisa fungsi, tangan nggak bisa fungsi, tangan kiri, kaki kiri ya, dan badan saya itu waktu itu sebelah mati rasa, sama sekali cubit nggak terasa. Saya belum bisa ngomong, saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma dalam hati, ini yang dinamakan stroke. Olah kok saya udah masih muda udah terkena stroke gitu. Saya juga kaget. Mungkin saya waktu itu nggak pernah coba pola makan, emang iya. Saya sering bergadang, emang iya. Kalau dari genetik dari kakek saya ada stroke gitu. Mungkin di antara dua-dua itu, tapi yang saya rasa mungkin saya nggak pernah jaga pola makan, akhirnya saya waktu itu terkena sumbatan pembuluh darah. Nah pas saya waktu itu setelah saya sadar dipindah kamar selama 6 hari, dan waktu itu saya udah bisa berdiri, alhamdulillah saya senang, ini mungkin ada harapan sembuh gitu ya. Akhirnya dokter udah membolehkan pulang, saya pulang waktu itu. Setiap pagi akhirnya saya menjalani pemulihan mandiri ya, jalan kaki kayak gini, berjemur dulu ya. Saya dulu belum bisa jalan, akhirnya saya cuman berlatih sedikit-sedikit, alhamdulillah saya bisa melangkah. Itu juga belum cukup, walaupun saya makannya udah sehat, saya jaga makanan sayuran, pikiran nggak boleh stres. Tapi ya, akhirnya saya sering nanya sama teman saya ngomong katanya harus butuh ditambah nutrisi gitu. Udah saya nggak pikir panjang, udah nutrisinya apa, udah waktu itu saya beli satu paket, nggak pikir panjang saya karena saya pengen sembuh ya, saya beli satu paket dan saya minum 1 bulan, alhamdulillah badan saya merespon, saya ada perubahan gitu ya. Akhirnya waktu itu saya lanjut sampai 1 bulan dan alhamdulillah saya bisa terbantu pulih dan wasilah herbalium khusus dari Tiongkok teman-teman. Nah, itu kisah nyata yang pernah saya alami dulu.